Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'd. Hadirin sahabat Al-Qahariyah yang dimanapun Anda berada, cinta merupakan suatu kata yang indah, yang mana sifatnya cinta ini yaitu formal dan global. Kenapa demikian? Karena semua manusia yang ada di dunia ini, semua manusia yang hidup di dunia ini pasti bisa merasakan yang namanya cinta. Tidak memandang dia tua, dia muda, wanita, pria, bisa merasakan yang namanya cinta. Seorang anak bisa mendapatkan cinta dari kedua orang tuanya. Begitu pula seorang tua bisa merasakan cinta dari anak-anaknya. Sehingga mungkin seorang ibu tidak akan sudi merawat anak-anaknya kalau dia tidak mempunyai cinta terhadap mereka. Begitu pula seorang ayah. Seorang ayah tidak akan mungkin mau berbanting tulang, mengorbankan harta, jiwa, dan raganya untuk menafkahi kedua anak-anaknya dan istrinya. Semua itu dasari dengan rasa cintanya. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan cinta khususnya kepada kita selaku kaum laki-laki, yang cintanya kita ini ada di kaum wanita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Telah dijadikan indah pandangan seorang manusia terhadap seorang wanita. Manusia di sini adalah kita, dikhitabkan kepada kita selaku kaum laki-laki, yang mata kita ini jikalau melihat seorang wanita bawaannya indah. Itu artinya cinta kita ada di kaum wanita. Ternyata bukan sekarang aja cinta ada di dunia, tapi dari dulu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam di surga. Nabi Adam ternyata hidupnya sendirian. Nabi Adam galau hidupnya di sendirian di surga. Sehingga Allah nanya kepada Nabi Adam, "Hai Adam, kenapa engkau terlihat gundah gulana? Kenapa engkau terlihat galau? Sedangkan nikmat surga yang aku berikan kepadamu sangatlah banyak." Adam pun menjawab, "Wahai Rabbku, mohon maaf, aku bukan merasa kekurangan ya Rabb akan nikmat surgamu kepadaku, tapi aku merasa kesepian Rabbku. Aku tidak mempunyai seorang pendamping." Maka lantas demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pendampingnya Nabi Adam alaihissalam, yaitu Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa? Yaitu dari tulang rusuknya Nabi Adam yang sebelah kiri. Lah kenapa Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk? Karena jikalau Siti Hawa diciptakan dari tulang kepala, kelak wanita akan menginjak harkat martabatnya seorang laki-laki. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan Siti Hawa dari tulang kaki? Karena kelak agar laki-laki tidak menginjak harkat martabatnya seorang wanita. Lalu kenapa alasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam? Karena tulang rusuk adalah dekatnya, sangat dekat dengan hati. Karena wanita untuk dicintai dan bukan untuk disakiti. Singkat cerita, Nabi Adam dan Siti Hawa hidup sangat berbahagia di surga. Nabi Adam sangat mencintai Siti Hawa, sampai ketika suatu saat ketika Siti Hawa dan Nabi Adam sedang berbincang-bincang, disitulah mulai datangnya petaka. Mulai datangnya petaka kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Karena apa? Karena begitu cintanya Nabi Adam kepada Siti Hawa, semua dilakukan Nabi Adam kepada Siti Hawa, sehingga Nabi Adam melanggar suatu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidak memakan buah khuldi. Karena kejadian itulah Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cerita yang menggambarkan arti kata cinta yang bisa menyerumuskan kita, cinta yang bisa memasukkan kita ke surga, dan cinta yang bisa menyerumuskan kita kepada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat Al-Qahariyah, ada kisah lain yang menceritakan bahwa ini dari golongan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari seorang wanita.
yang namanya adalah Robiah Al-Adawiyah. Ketika suatu saat, suatu waktu Robiah Al-Adawiyah ingin menyerukan kepada masyarakat luas, ingin menyerukan kepada rakyat-rakyat yang ada di tempatnya akan arti cinta yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. So, apa yang dilakukan Robiah Al-Adawiyah? Ketika itu dia berangkat kepada suatu tempat, letaknya kalau tidak salah di pasar. Apa yang dilakukan Robiah Al-Adawiyah? Beliau membawa api di tangan kanannya dan membawa air di tangan kirinya. Seraya berkata kepada orang-orang di situ, "Wahai orang-orang, andai kata aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, aku menjalankan taat, aku menjalankan sholat, aku menjalankan puasa, itu bukan semata-mata aku ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jika hal tersebut aku ingin masuk surga, maka akan aku bakar surga dengan api yang ada di tangan kananku. Dan jikalau aku meninggalkan larangan Allah, aku meninggalkan maksiat karena aku takut akan dahsyatnya api neraka, maka akan aku padamkan api neraka dengan air yang ada di tangan kiri. Tapi semua itu aku lakukan karena semata-mata aku cinta dan mahabbah pada Allah Subhanahu wa taala." Itulah Robiah Al-Adawiyah yang membuktikan arti kata cinta yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salahnya kita selaku kaum muda yang katanya kita ini masa muda adalah masanya bercinta, itu salah. Karena apa? Karena kita kaum muda selalu mendefinisikan arti kata cinta ini kepada hal-hal yang berbau negatif, pada hal-hal yang berbau kemaksiatan, yang menjuruskan kita kepada kemaksiatan. Cinta kita ini nggak ada cinta yang suci. Satu-satunya cinta yang suci adalah cintanya Khadijah pada Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Kita tahu Khadijah adalah seorang yang kaya raya. Ketika beliau menikah dengan Rasulullah SAW, karena cintanya beliau kepada Rasulullah SAW begitu cintanya beliau kepada Rasulullah, semua yang dia miliki, harta bendanya dia berikan kepada Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk dakwahnya Rasulullah SAW. Itu kalau kita cinta. Kalau kita udah cinta, benar-benar cinta kepada seorang manusia, ataupun kita cinta kepada seorang wanita, semua hal akan kita berikan kepadanya. Tapi Rasul melarang. Rasulullah SAW melarang dalam suatu hadis bahwasanya janganlah kita mencintai suatu hal, suatu wanita, jangan melebihi segala. Kata Rasul, "Ahbib habibaka haunam." Cintailah kekasihmu dengan sederhana. Karena apa? Asa ayakuna bagi doka yaumam. Mungkin kekasihmu itu akan menjadi musuhmu kelak. Jadi jelas kalau kita cinta, benar-benar cinta kepada seorang wanita, khususnya kita seorang pria, kita akan rela memberikan apa yang dia minta, dan kita akan memberikannya secara sukarela. Nah, ini menjadi masalah. Masalahnya apa? Karena kalau kita mendahulukan keriduan orang yang kita cintai daripada keriduan Allah Subhanahu wa taala, inilah cinta yang menyesatkan. Inilah cinta yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari sekarang bagaimana caranya kita mencintai seseorang dan tidak melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pinjam namanya di sepertiga malam kita. Kalau kita ingin mendekati suatu wanita, kita cinta kepada wanita tersebut, katakan, "Ya Allah, ya muqallibal qulub," wahai zat yang membolak-balikan hati. Itulah kuncinya. Kalau kita cinta kepada seorang wanita, dekati dulu Tuhannya, baru kita dekati orang. Contohnya, "Wahai sayangku, ya habibi, aku sangat mencintaimu dan menyayangimu, tapi mohon maaf, aku lebih mencintai Tuhan yang menciptakanmu." Karena apa? Karena jikalau Tuhanmu tidak menciptakanmu, rasa cinta dan sayangku ini tidak akan pernah ada untukmu. Bercintalah kita sebagaimana kita bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bercinta yang paling asik adalah sujud kita di sepertiga malam kita. Mohon maaf, aku tak memandang wajahmu dan fisikmu selebihnya cintamu, tapi mohon maaf, aku pinjam namamu untuk aku diskusikan dengan Rabbku di sepertiga malamku. Ingin merindu, maka rindukanlah Allah sang perindu, karena Allah itu sang pencemburu. Kalau kita merindu kepada selain Allah, Allah akan siksa kita dengan kerinduan-kerinduan yang tak perlu. Maka rindukanlah Allah. Niscaya kalau kita sudah merindukan Allah,
Allah akan rindukan siapapun yang melihat kita. Dan cinta terikhlas adalah menyebut nama orang yang kita cintai tanpa dia tahu. Kita sebut namanya di dalam doa-doa kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukran jazakumullahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.